Oke, soal selanjutnya nomor 11. Perbaikan pada kalimat pada beberapa kasus terakhir menunjukkan peningkatan kasus yang terjadi pada usia remaja dan produktif 15-40 tahun agar menjadi kalimat yang efektif adalah ini. Kalimat ini agar lebih efektif dapat dihilangkan atau mengganti. A. Menghapus kata pada sebelum kata beberapa. Pada beberapa kasus terakhir, kalau diganti menjadi beberapa kasus terakhir menunjukkan. Nah, ini tetap tidak efektif, maka salah. B. Mengganti kata menunjukkan dengan ditunjukkan. Oke, pada beberapa kasus terakhir di sini memang sebagai keterangan, bukan sebagai S. Maka jika kalimat tidak ada subjeknya, maka menjadi bentuk pasif, menjadi di atau ter. Contoh, saya pernah memberi contoh peminjaman kelas. Peminjaman kelas, mohon melapor ke Mbak Vicky. Nah, contoh ini adalah contoh kalimat yang tidak ada subjeknya. Peminjaman itu bukan subjek, maka tidak boleh menggunakan kata melapor atau mohon, maka harus diganti, harus ada subjeknya. Misalnya menghilangkan kata an menjadi peminjam, sehingga lebih tepat. Peminjam kelas ini dimohon melapor ke Mbak Vicky, itu baru tepat karena ada subjeknya. Maka jawabannya memang B. Mengganti kata menunjukkan menjadi dengan ditunjukkan, karena beberapa kasus terakhir itu bukanlah sebuah subjek, melainkan keterangan. Oke, selanjutnya kata golongan ini yang tercetak tebal dalam teks tersebut merujuk pada ada kata golongan ini, yaitu pada kalimat 6, berarti merujuk pada kalimat 5 atau klausal sebelumnya. Golongan ini penyebab utama stroke adalah stres, faktor keturunan, dan gaya hidup. Nah, di kalimat 5 dijelaskan bahwa pada beberapa kasus terakhir menunjukkan peningkatan kasus stroke yang terjadi pada usia remaja. Nah, ini ada kata usia remaja dan produktif. Berarti golongan ini kan berarti merujuk pada pelaku, yaitu usia remaja dan produktif. Ada tidak? Golongan orang tua dan remaja usia produktif bukan orang tua ya. Nah, maka salah. Pembuluh darah yang menyempit, apalagi penyempitan pembuluh darah juga salah. Orang dewasa dan anak-anak salah. Yang betul adalah remaja usia remaja dan produktif, atau remaja usia produktif. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, soal selanjutnya nomor 13. Kalimat berikut yang memenuhi kepaduan adalah, nah, kepaduan di sini adalah kesatuan. Kesatuan pendapat, kesatuan ide. Berarti harus ada dua hal, dua ide, atau dua dua hal yang berbeda. Oke. A. Apabila jaksa agung ingin menggunakan hak hukum yang tersedia, tetap bisa dilakukan. Oke, saya beritahu dulu untuk soal nomor 13 ini hanya berupa kalimat-kalimat, maka tidak berkaitan dengan teks. Jadi kepaduan dalam sebuah kalimat. Jadi kita cari satu kalimat yang ada dua hal yang berbeda tetapi
bisa saling mendukung atau saling bertentangan. Oke. Apabila jaksa ingin menggunakan hak hukum yang tersedia, tetap bisa dilakukan. Nah, tetap bisa dilakukan ini apa yang bisa dilakukan? Maka ini masih belum jelas. Maka ini bukan jawaban. B. Kalau kita memperhatikan secara cermat, akan sulit menunjukkan salahnya. Salah apa? Ini juga belum jelas. Dalam menyusun skripsi, mengumpulkan data merupakan aktivitas yang harus dilakukan. Nah, ini apakah menguatkan atau hanya menyampaikan informasi saja? Maka juga kurang dapat diketahui kepaduannya, maka kurang tepat. Untuk mengembangkan naskah pidato yang baik, mempersyaratkan seseorang memiliki wawasan yang luas, juga kurang tepat. Nah, kita bandingkan yang E. Karena alasan tidak masuk akal, pihak jaksa sebagai penuntut umum tidak menerima. Nah, tidak menerima di sini disebabkan kenapa? Karena alasannya tidak masuk akal. Maka ini menunjukkan bahwa ada prinsip kesatuan, kepaduan. Ada dua hal yang bertentangan. Jadi pihak jaksa penuntut umum tidak menerima karena alasan tidak masuk akal. Kalau dibalik, karena alasan tidak masuk akal, pihak jaksa penuntut umum tidak menerima. Maka paling tepat jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya yaitu nomor 14. Kalimat berikut yang efektif adalah, nah ini juga disampaikan kalimat. Kita langsung fokus pada kalimat saya, jika ibu menyetujui, akan mengatakan hal itu kepada Intan. Nah, bahasa-bahasa seperti ini biasanya ditemukan dalam cerpen. Sedangkan kalimat efektif biasanya pada karya ilmiah. Maka ini tidak tepat. Saya, jika ibu menyetujui. Nah, langsung saja, jika ibu menyetujui, saya akan mengatakan hal itu pada Intan. Nah, itu maka A salah. Yang B, salah satu kalimat efektif adalah S-nya, subjeknya di depan, maka induk kalimatnya di depan. Maka kalimat B ini salah. Seharusnya rapat itu diundur setengah jam dari waktu yang telah ditentukan karena anggotanya belum semuanya hadir. Maka kurang tepat. C, berdasarkan keputusan pemerintah, yang melakukan pungli dianggap melakukan pelanggaran. Oke, di sini bisa kalau pungli ini sebenarnya orang sudah mengetahui sehingga tidak perlu diberi tanda petik, atau bisa dibuat dengan kalimat lain juga. Berdasarkan keputusan pemerintah bahwa yang melakukan pungli dianggap melakukan pelanggaran. Oke, maka C salah. Yang D, UUD itu mengikat pemerintah, setiap lembaga negara, dan lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia. Nah, ini sebenarnya ini ada di bahasa hukum atau undang-undang memang selalu menggunakan dan untuk memperjelas. Tetapi itu memang atau istilahnya kurang lebih efektif, maka salah. Maka yang paling tepat adalah E. Saya akan membicarakan hal itu dengan ayah. S-nya saya, membicarakan P dengan ayah, keterangan. Nah, maka jawabannya adalah yang E. Selanjutnya yaitu soal nomor 15. Ada teks tentang suku kubu. Pertanyaannya, berikut ini simpulan yang sesuai dengan teks 1. Teks 1 berarti paragraf pertama kemungkinan kecuali. Oke. A. Suku kubu suka bergotong royong sesama suku dalam mencari makanan. Oke. Suka bergotong royong sesama suku dalam mencari makanan.
Oke, dilihat dari beberapa. Ini pertanyaannya masih rancu ya. Berikut ini simpulan sesuai dengan teks atau paragraf 1 atau teks keseluruhan kecuali. Maka kita lihat A. Suku Kubu suka bergotong royong sesama suku dalam mencari makanan. Apakah ada beberapa kelompok yang besar yang berperan sama hubungan darah? Nah, suku Kubu terdiri atas suatu kelompok induk masyarakat terasing. Mereka terdiri atas beberapa kelompok yang besar yang terbentuk karena sama hubungan darah. Nah, ini betul. Maka ini termasuk pada teks, tidak hanya paragraf pertama. Oke. B. Suku Kubu suka berlomba dalam berburu, bercocok tanam, dan mencari makanan. Ya, tidak. Ini sistem barter. Nah, ini budaya berburu, barter, dan bercocok tanam. Maka ini tidak tepat. Yang C. Aliran kepercayaan suku Kubu sebatas pada kepercayaan pada setan dan dewa-dewa. Ini mengenal kebudayaan rohani yang meliputi kepercayaan setan dan dewa-dewa adat. Nah, ya betul. Yang D. Suku Kubu bisa mendapat makanan dari hasil tukar menukar. Ya, ini namanya barter itu tadi. Maka D juga betul. Yang E. Suku Kubu bukanlah suku yang bisa hidup dalam satu tempat dalam jangka waktu yang sangat lama, maka dikatakan berpindah-pindah. Tetapi di sini dikatakan semi-nomaden, betul. Maka jawaban yang salah atau kecuali adalah yang B. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 16 dengan teks yang sama tentang suku Kubu. Makna kata terpencil yang bercetak tebal dalam teks kedua yaitu merujuk pada teks kedua. Oke, ada nih pada kalimat ketiga, hutan. Suku ini biasanya berdiam di hutan rimba yang terpencil. Oke, caranya sebenarnya untuk memudah di antara pilihan ini, cara cepatnya, sesuatu yang terpencil itu sebenarnya adalah tempat. Maka pasti jawabannya berupa tempat. Maka di antara pilihan di sini, masyarakat yang terisolasi bukan tempat, masyarakat yang jauh juga bukan tempat. Suku Kubu juga bukan tempat, hutan rimba tempat. Suku lain yang mendiam, ini suku juga bukan tempat. Nah, jadi jawabannya adalah hutan rimba. Jadi maksudnya adalah suku ini biasanya berdiam di hutan rimba yang terpencil. Sudah hutan rimba yang terpencil jauh. Jadi tempat yang di dalam hutan rimba itu tadi yang terpencil, yang belum dijamah oleh orang lain misalnya. Jadi jawabannya betul adalah D. Selanjutnya soal nomor 17, pertanyaannya, simpulan dari kedua teks tersebut yang paling betul adalah. Simpulan dari kedua teks. Jadi dari teks 1 dan teks 2. A. Meskipun hidup semi-nomaden, kelompok-kelompok suku Kubu menghormati daerah kekuasaan. Tidak ya, tidak, kurang tepat. Tidak ada yang membahas kekuasaan tadi. Di teks 2 memang mereka dianggap melanggar daerah kekuasaan yang dapat memicu perkelahian. Bukan menghormati, ini bukti bahwa mereka tidak jadi tidak tepat. B. Suku Kubu menganut sistem hidup semi-nomaden sehingga perburuan menjadi mata pencahariannya. Tidak hanya perburuan, tadi bercocok tanam juga ada, juga dijelaskan. C. Tingkat kehidupan suku Kubu masih sederhana karena mereka hidup berpindah-pindah di dalam hutan. Kehidupan suku Kubu masih sederhana. Ya, ini memang dikatakan memang kebudayaannya memang sederhana. Tetapi apakah itu bisa mewakili kedua teks? Karena ini hanya paragraf pertama, maka ini tidak tepat. D. Suku Kubu di Jambi
terdiri atas kelompok-kelompok yang mendiami hutan rimba yang terpencil. Pernyataan D ini bisa memuat dua. Di sini kubu di Jambi dikatakan yang di sini terpencil di paragraf kedua. Jadi simpulan D ini lebih tepat. Kenapa? Karena mewakili dua teks. Karena pertanyaannya adalah kedua teks. Oke. Yang E, kepercayaan pernikahan ritual dan mata pencaharian merupakan kekhawatiran suku kubu. Nah, tidak tepat. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, soal selanjutnya nomor 18. Jika kota Jambi mengalami kemajuan yang sangat pesat khususnya dalam pembangunan wilayah hutan dalam 5-10 tahun ke depan, berikut ini pernyataan yang paling mungkin betul. Paling mungkin. Ya, bukan pernyataan yang paling salah, bukan pernyataan yang paling betul, tapi paling mungkin benar. Mungkin. A. Suku kubu tidak menginginkan hidup di tengah keramaian kota Jambi. Nah, ini tidak ada dalam teks, bisa salah ya, karena suku kubu tidak menginginkan hidup di tengah keramaian kota Jambi. Apakah ada di sini? Artinya pernyataannya tidak ada dalam teks, juga tidak bisa dicari kebenarannya. Maka ini salah. Maka bukan jawaban. Ulang. Oke, maka bukan jawaban. Yang B, suku kubu pindah-pindah mencari hutan rimba lain demi menjaga kelangsungan kehidupan suku mereka. Nah, ini betul, maka bukan jawaban. Suku kubu meminta pemerintah untuk mencarikan hutan rimba lain sebagai pengganti hutan yang terkena dampak pembangunan. Oke, ini masih yang C, suku kubu meminta pemerintah untuk mencari hutan rimba lain sebagai pengganti hutan yang terkena dampak pembangunan. Nah, pernyataan C dengan D, suku kubu menolak pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah hutan rimba yang ditempati mereka. Nah, ini hampir seperti dengan A yang D ini. Suku kubu menolak pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah hutan rimba yang ditempati mereka. Karena biasanya mereka ini bisa betul, bisa juga salah. Karena biasanya mereka dengan ini tadi melanggar kekuasaan yang dianggap suci, dianggap keramat dan sebagainya. Maka lebih tepat D daripada C. Karena bisa iya, bisa juga salah, bisa menerima tapi juga bisa menolak. Kalau yang E, suku kubu ingin melakukan mediasi dengan pemerintah untuk mencari penyelesaian. Ini pernyataan C dan C, D, E ini hampir mirip, tapi yang paling mungkin itu adalah D, menolak, karena memang dikaitkan dengan kepercayaan dan sebagainya itu tadi. Soal selanjutnya yaitu nomor 19. Pernyataan berikut ini yang jika betul dapat menguatkan isi teks paragraf 1, teks 1, kecuali yang dapat menguatkan isi teks 1, kecuali, maka kita cari yang melemahkan. Oke. A. Suku kubu selalu berpindah tempat sehingga cenderung menggunakan alat rumah tangga yang sederhana, baik, dan nah ini tadi semi-nomaden, sederhana juga, maka ini pernyataan yang betul, tetapi bukan jawaban. Artinya mendukung, karena yang ditanya adalah kecuali. B. Jika ada suku lain masuk ke daerah kekuasaan suku kubu, maka penyelesaian adalah kepala suku harus bertarung memperhatikan daerah kekuasaan tersebut. Kalau dianggap melanggar tadi, memang dijelaskan di paragraf kedua, maka ini tidak tepat karena yang ditanya adalah paragraf pertama. Nah, maka B bisa menjadi sebuah jawaban. Yang C, suku kubu biasanya menaruh sesaji pada tempatnya ini yang dikaitkan dengan kepercayaan, betul. Maka ini mendukung. D, suku kubu dalam pernikahan memperhatikan, ya ini juga betul dengan perkawinan tadi. Paragraf pertama juga betul. Yang E, suku kubu tidak selalu memakan hasil perburuan. Ya, berburu dan lain sebagainya itu di paragraf pertama, maka betul jawabannya adalah yang
B. Oke, selanjutnya soal nomor 20, soal terakhir untuk TPS Bahasa Indonesia hari ini. Kata suku ini pada kalimat yang bercetak tebal pada kalimat ketiga teks kedua merujuk pada, nah, yang ditanya adalah teks kedua ini pada kalimat ketiga ada kata suku ini berarti merujuk pada pelaku. Suku ini berarti suku apa? Yaitu suku, apakah mereka ini apa kelompok yang besar atau apa? Maka di sini bisa merujuk pada suku kubu. Kita cek apakah suku kubu? Ya, bisa, betul. Ini paling mungkin masyarakat asing tidak jelas ya, karena di sini suatu kelompok induk masyarakat terasing yaitu ya bagian dari suku kubu, maka kurang tepat. Kelompok induk juga bukan atau tidak tepat. Selanjutnya yaitu yang kelompok besar. Yang D jadi tidak tepat, yang C juga tidak tepat. Kalau yang E kelompok sesama hubungan darah maka juga kurang tepat. Jadi yang paling betul adalah yang A, yaitu suku ini merujuk pada suku kubu.